hari ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari materi sebelumnya tentang selamat datang wahai nabiku kekasih Allah. Nah, materi yang akan kita bahas di sini adalah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad SAW merasakan keresahan atas perilaku yang dialami oleh masyarakat Arab yang sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran. Kemudian Nabi Muhammad SAW melakukan uzlah atau pengasingan diri di Gua Hiro. Hal ini dilakukan beliau berkali-kali. Maka tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahirannya, Nabi didatangi malaikat Jibril dan menerima wahyu pertama, yakni Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itu tadi tentang wahyu pertama yang turun, yakni Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yang artinya adalah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, wahyu pertama inilah yang menandakan bahwa Nabi Muhammad dipilih oleh Allah, diangkat untuk menjadi Rasul dan menjadi utusannya. Nah, setelah wahyu pertama ini turun, Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa waktu yang lama. Sementara Nabi Muhammad SAW terus menantikan wahyu berikutnya dan selalu datang ke Gua Hiro. Lah, dalam keadaan itulah turun wahyu kedua, yaitu Quran surat Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudatsir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir walirabbika fasbir, yang artinya, wahai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah engkau, wahai Muhammad, memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Itu tadi wahyu Quran surat Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7 yang turun setelah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Lah, dengan turunnya wahyu yang kedua ini, Quran surat Al-Mudatsir ini, Rasulullah mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi mengajak orang-orang yang terdekat dengannya. Tujuannya agar mereka lebih percaya kepada seruannya dan mengikutinya. Tempat yang beliau pilih untuk berdakwah adalah rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Jadi Nabi pertama kali berdakwah itu kepada keluarga terdekatnya, seperti sahabatnya, istrinya, kakeknya, bibinya, pokoknya keluarga terdekatnya. Nah, orang-orang yang pertama kali memeluk Islam ini disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun, yang diantaranya ada Siti Khadijah, istrinya, Abu Bakar, sahabatnya, Ali bin Abi Thalib, sepupunya, kemudian Zaid bin Harisa dan Ummu Aiman. Lah, inilah orang-orang yang pertama kali masuk Islam, makanya disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun. Selain yang disebutkan di atas, berkat bantuan dari Siti Khadijah dan Abu Bakar As-Siddiq, dari hari ke hari bertambahlah orang-orang yang beriman kepada seruan beliau, baik pria maupun wanita. Sahabat pria yang kemudian segera masuk Islam diantaranya adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasir atau Bapak Ammar, kemudian Sa'id bin Zaid, Amir bin Abdullah, Utsman bin Mad'un, Qudamah bin Mad'un, Abdullah bin Mad'un, Khalid bin Sa'ad, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Arqam bin Abil Arqam, Ja'far bin Abi Thalib, Kabab bin Al-Ard dan Bilal bin Rabah, Abi Dhorim Al-Ghafari, Abu Salama, Imran bin Hasim, Bapak Imran, Amir bin Sa'id, dan Ubaidah bin Haris.
Sementara itu para wanitanya ada Sofia binti Abdul Muthalib, Lubabah Ummu Fadal binti Haris, Ummu Salamah atau istri Abu Salamah, Asma binti Abu Bakar, Asma binti Amis atau istri Ja'far, kemudian Ratimah binti Khattab dan Sumia ibu Ammar. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka turunlah wahyu yang ketiga, yakni Quran Surat Al-Hijr ayat 94-95, yang bunyinya adalah Fasda' bima tu'maru wa'rid anil musyrikin, inna kafainakal mustahzi'in. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olok kamu. Lah, kemudian Nabi juga menerima wahyu lagi, yakni Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214-215. Bismillahirrahmanirrahim. Andir asyiratakal akrabin wahfid janaha kalimanit taba'aka minal mu'minin, yang artinya dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Lah, setelah Rasulullah SAW menerima wahyu tersebut, mulailah beliau berdakwah secara terang-terangan. Pertama, Nabi mengumpulkan seluruh anak keluarganya di kaki Gunung Safa untuk mengajak mereka beriman kepada Allah. Akan tetapi, salah seorang pamannya, yakni Abu Lahab, bersikap sinis dan tidak mau menerima dakwah dari Rasulullah. Kemudian banyak cara yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menghambat dakwah Rasul. Di antaranya mencoba menyuruh pamannya Abu Thalib untuk menghentikan dakwah keponakannya itu. Namun Nabi Muhammad menolak dan mengatakan, "Demi Allah, meskipun seluruh anggota keluarga mengucilkanku, aku akan terus berdakwah menyebarkan ajaran Islam." Dan kegagalan kafir Quraisy untuk menghambat dakwah Rasul menjadikan mereka semakin marah dan emosi. Budak-budak mereka yang masuk Islam dibunuh dan disiksa. Seluruh pengikut Nabi selalu diancam dan diteror agar menolak ajakan dari Nabi. Lah, Abu Jahal ini, paman Nabi, menyewa orang Yahudi untuk mengejek dan mencaci maki Nabi dengan harapan ia berhenti berdakwah. Akan tapi justru akhirnya si Yahudi malah masuk Islam dengan keluhuran akhlak Nabi. Nah, setelah kafir Quraisy gagal melakukan tekanan, mereka menawarkan harta benda, wanita, dan pangkat agar Nabi meninggalkan dakwahnya. Kaum Quraisy mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk menawarkan hal-hal tersebut. Utbah mengatakan, "Hai Muhammad, jika kau menginginkan kekayaan, saya sanggup menyediakannya. Jika kau menginginkan pangkat yang tinggi, saya sanggup mengangkatmu menjadi raja. Jika kau menginginkan seorang wanita cantik, saya sanggup mencarikanmu dengan syarat kau berhenti melanjutkan dakwahmu." Nabi Muhammad tidak tertarik dengan tawaran yang diberikan dan terus berdakwah. Lah, oleh karena itu, kafir Quraisy gagal lagi dan akhirnya mereka memboikot Nabi Muhammad SAW, Bani Muthalib dan Bani Hashim. Lah, dari isi pemboikotan ini diantaranya adalah kaum kafir Quraisy dilarang menikahi orang Islam, kaum kafir Quraisy tidak menerima permintaan nikah dari orang Islam, kaum kafir Quraisy tidak melakukan jual beli dengan orang Islam, kaum kafir Quraisy tidak berbicara ataupun menengok orang Islam yang sakit, kaum kafir Quraisy tidak mengantar mayat orang Islam yang meninggal ke kuburannya, kaum kafir Quraisy tidak menerima permintaan damai dengan Islam. Nah, itu tadi isi dari boikot. Nah, mungkin pembahasan hari ini mengenai tentang dakwah Nabi Muhammad SAW dan Nabi diutus menjadi Rasul cukup sampai di sini saja. Selanjutnya kita akan masuki bab 6. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.